Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbul arshil azim, Rabbul malaikat waruh, Rabbul jinna wal insa, Rabbul ghaibi wasyahadah, Rabbul zahir wal batin, Rabbul awwal akhir wa Rabbul alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wa qala idan amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas kulhum min adam wa ana min turab la fadlil lil arabiyyin ala al ujamiyyin illa bittaqwa. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wal awliya Allahul azim. Amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam epistemologi tentang fenomena COVID-19, maka pada Jumat kali ini selaku khotib saya mengangkat judul pandemi wujud pencucian dunia. Jemaah Jumat yang dihidayahi Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti akan merasa gerah, gelisah, kepanasan bila memakai pakaian yang tidak pernah dicuci. Apalagi pakaian tersebut digunakan untuk bekerja yang menggerahkan, kotor, kusam dan bau. Maka pasti secara logika, secara fitrah insaniyah, pakaian tersebut harus kita cuci. Maka ada yang mencucinya sehari sekali, ada yang 2 hari sekali, bahkan mungkin ada yang seminggu sekali. Jemaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita buka Al-Quran, maka kita akan temukan setidaknya 24 tempat di dalamnya yang menjelaskan tentang bersih ini. Kemudian 85 tempat tentang suci dan pencucian ini. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang khalifah atau kita manusia sebagai pemimpin sebanyak 9 tempat. Dan eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pencucian dunia ini dalam beberapa ayat Al-Quran. Maka setidaknya terdapat 64 tempat di dalam Al-Quran tentang kata memelihara ini. Salah satunya adalah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang artinya
kursi Allah Subhanahu wa taala itu meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat untuk memelihara keduanya. Jemaah Jumat yang dihidayah Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan adalah, berapa tahunkah Allah Subhanahu wa taala mencuci dunia ini? Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, lalu apa air dan deterjen atau sabun sebagai alat atau bahan pencucinya? Jemaah Jumat yang dihidayah Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah, sejak pra Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa taala di bumi kita ini yang tak lebih dari diameternya 12.756 km, laksana kelereng yang disiplin, istiqomah, tertib, di garis edar, berputar pada rotasinya, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala kala itu dengan musnahkan ulia banul ja'an atau binatang purbakala, dan menggantikannya dengan Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalamah sebagai cikal bakal dari umat manusia kini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'aluna fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka para malaikat menjawab, ya Allah, mengapakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau ya Allah dan mensucikan namamu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Masyiral muslimin, jemaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kala itu binatang-binatang purbakala dilontarkan dengan batu-batu meteor dari langit yang mengandung api hingga musnah dan digantikannya dengan manusia. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita ingat lagi keingkaran dari kaum Nuh alaihissalam hingga bumi dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir di seantero dunia. Maka setidaknya 5 tempat dalam Al-Qur'an yang mengisahkan tentang banjir raksasa ini. Di antaranya Quran surat Al-Ankabut ayat 12, walaqad arsalna Nuha ilal akhir ayah, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat lagi Raja Namrud yang diktator, otoriter. Mendengar namanya saja penduduk Babilonia sujud, takutnya bukan main. Maka Allah Subhanahu wa taala cukup mengutus seekor nyamuk yang masuk ke dalam lubang telinganya. Maka Raja Namrud pun tumbang hanya dengan seekor nyamuk. Jemaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita ingat lagi wabah katak atau kodok, belalang, lalat, darah hingga asap yang mematikan kaum Firaun, hingga bermuara pada terbelahnya Laut Merah yang menenggelamkan Raja Firaun, Haman dan bala tentaranya. Mereka tumpas dan tumbang hanya dengan meneguk air Laut Merah.
Jemaah Jumat yang dihidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus burung-burung ababil dengan membawa batu-batu kecil untuk menumpas pasukan bergajah Raja Abraha yang bengis. Maka dapat disimpulkan setiap pergantian nabi dan rasul serta pembalasan terhadap kaum yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala rasulnya, mereka tak luput dari definisi pencucian di atas. Masyiral muslimin jemaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Setiap 100 tahun lamanya dunia ini yang meliputi langit dan bumi dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah wabah bukanlah sesuatu yang baru. Bila kita tarik ulur 100 tahun ke belakang, maka virus-virus taun ini pernah membersihkan beberapa tempat di belahan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kita dalam Al-Ahzab ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut corona ini dengan qara'na dan kalimatnya wa qara'na fi buyutikum ilal akhir ayah, yang artinya dan hendaklah kamu, kata Allah, tetap di rumah kamu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jemaah Jumat yang berbahagia, kita kembali pada dunia logika. Pakaian yang bersih pasti kita tinggalkan, dan pakaian yang kotor itulah yang pasti kita cuci. Kita hanya bisa berdoa dan berharap mudah-mudahan daerah kita, kota bau-bau, bahkan Indonesia tidak termasuk kotor dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terkena wilayah yang dicuci olehnya. Dalam perbandingan analogi udara dan orang yang terinfeksi ibarat air, sementara wabah COVID-19 ibarat deterjen atau sabunnya. Mudah-mudahan manusia bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari semua ini. Jemaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan, dosa-dosa, kezaliman, inilah yang ditakuti oleh Nabi SAW atau umatnya, bahkan manusia. Beliau mengatakan kita dengan kalimatnya, bila kemaksiatan merajalela, kesenjangan sosial dibiarkan, kezaliman dibiarkan, ketidakadilan didiamkan, maka maut akan bertebaran di mana-mana, alam akan menamuk, dan yang rugi adalah bangsa itu sendiri. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Setidaknya 21 tempat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ketidakadilan dan implikasinya, di mana salah satunya adalah Quran surat Asy-Syura ayat 17. Allah berfirman, Allahul ladzi anzalal kitaba wal hikmah wal haqq bil mizan wal mizan wa ma yudrika la'alla sa'ah qariban, yang artinya Allah lah yang menurunkan kitab Al-Quran ini dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Dan tahukah kalian, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Jemaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sebab umat Islam, bangsa Indonesia, kita menyikapi semua ini? Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang kita manusia. Setidaknya 4 tempat dalam Al-Quran sebagai tips agar kita umat Islam dapat menyikapi pencucian ini. Yang pertama, surat Al-Asr. Wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling nasihat, menasihat tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabar,
dan saling nasihat-menasihati untuk tetap menetapi kesabaran. Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innahal kabirah 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kamu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan untuk menolak kejahatan dengan kebaikan. Sebagaimana disyaratkan Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 22. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Allah Tuhannya. Kemudian mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Serta mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang inilah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Jemaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Corona, pencucian dunia. Orang-orang tua kita di tanah Buton ini berpesan dalam kabantinya, indah foto sarongi mimasega, ane apande wanca, apande sila, ataloa sabara lipu. Belum dikatakan orang itu dia jago, kalau dia baru pandai bela diri, pandai silat, pandai main parang, tombak, panah dan lain sebagainya. Tabianamu isarong mimasega, ane sabut sunamo ay wangi ataloa hawa nafsuda. Baru dikatakan orang itu dia jago kalau dia telah mampu untuk menundukkan bahkan mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Yang kedua, pesan orang tua pantang saparagau atau kesewenang-wenangan. Indapo to sarongi mirangkaya ane abari hartana tebar ilmuna. Tabianamu isarong mirangkaya oh hartana te ilmuna beda buah kamu. Baru dikatakan orang itu dia kaya, dia pintar kalau hartanya ilmunya dia sudah bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian yang ketiga, pantang lempagi atau melampaui batas. Hindapo to sarong mi lempagi, hindapo to sarong yang miskini, anda indah te hartana te indah te ilmuna atau dadi sebatang kara. Belum dikatakan orang itu dia miskin kalau dia tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya jabatan, pangkat, barang-barang, benda-benda. Tapi namu isarong mi miskini, ane sahari samalo, indah sangu koda amala mo malapena. Baru dikatakan orang miskin kalau pagi dan petang, siang dan malam tidak satu pun amalnya yang baik. Nauzubillah tsumma nauzubillah dzalik. Kemudian pesan orang tua dalam kabanti yang keempat, pantang pebula atau korupsi kejahatan keuangan. Indah foto sarongi mia pebula ane sabu sunamo indah te hartana te indah te ilmuna. Tapi anamu sarongi pebula ane hartana te ilmuna situ o alamo hakunamia. Baru dikatakan orang itu dia korupsi kalau ilmunya dia sudah mengambil hak-hak orang lain. Jemaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga dengan khutbah yang singkat ini menjadi bahan tadabbur buat kita semua, terutama pada saya pribadi, keluarga, agar kiranya menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat taun atau pencucian ini dan menggantikannya dengan rahmat atau kebaikan-kebaikan. Dan kiranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bentuk bencana, baik itu anasir api, angin, air maupun tanah, dan menjadikan negeri-negeri yang salamah uswatun hasanah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'an wa rafa'ani bima fi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malik mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daiman mutalaziman ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tahhiril mukarramin. Amma ba'du. Wa ikhwan rahimakumullah, usikum ya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan melepaskan dia
dari berbagai kesulitan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah berjanji akan berikan solusi rezeki-rezekinya dari arah yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun telah berjanji akan mencukupi segala keperluan hidupnya. Innallaha balighu amr. Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan segala urusannya. Qala jalallahu likulli syai'in qadara. Allah Subhanahu wa taala tentukan kadar-kadar, takdir-takdir, ketentuan-ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu secara lazim. Wa benar Allah Subhanahu wa taala dan segala firman-Nya. Wa anna Allah marakum bar min nafsi wa sanna bi malaikati kursi wa thalatha bi ayyuhal mu'minun fa qala azza wa jalla karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin wa 'ala nabiyihim Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin amin 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 rabbal alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك كفرت والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين والظالمين. اللهم في بلاد مدينة الخليفة الخمس خاصة والمشيخ خاصة والمسلمين والناس والدنيا إمامنا عادل خاصة أما إنك على كل شيء قدير الله. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وفارق جميع المشركين بنايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الجلاء والبلاء والوباء خرادا والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشائدة والمحانة ما ظهر منها وما بطن من بلادنا المدينة الخليفة الخمس خاصة والأشياء خاصة والمسلمين الدنيا والآخرة. أما يا الله إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وللذكر أكبر. أستغفر لكم. أقيموا الصلاة.